Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Khair TV dimanapun berada, insyaallah pada sore ini kita akan kembali melanjutkan kajian bedah buku Agar Ilmu Menjadi Berkah. Dan kita masih membahas bab pertama tentang keberkahan ilmu. Dan di bab pertama ini kita sudah masuk ke poin B tentang sebab-sebab ilmu menjadi berkah. Di poin ini kita akan belajar dan mengetahui apa saja penyebab ilmu yang kita pelajari bisa menjadi berkah atau bisa menjadi bermanfaat. Dan di antara sebab-sebab yang membuat ilmu kita pelajari menjadi berkah, di antaranya kita harus terus berjuang untuk mendapatkan ilmu. Dan kita akan masih membahas bagian pertama ini tentang berjuang dalam menuntut ilmu. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Maka saya sampaikan, seharusnya pada zaman ini ketika Allah Azza wa Jalla bukakan ilmu untuk kita, dengan cukup membuka gadget yang kita miliki, baik itu smartphone, tablet, ataupun yang semisalnya, kita bisa mendapatkan berbagai tulisan ilmu, karya-karya ilmiah dari para ulama, para asatidzah. Bahkan ratusan kitab hadis yang berisikan ribuan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga bisa lihat lebih banyak ilmu yang beragam bentuknya. Ada yang mungkin berupa artikel, ada yang berupa poster, ada yang berupa video, bahkan audio. Banyak hadis yang mungkin bisa kita hafalkan juga dari gadget. Dan tentunya kita juga bisa lebih faqih, lebih paham terhadap agama dibandingkan para ulama salaf. Seharusnya demikian. Sehingga kita bisa menjadi lebih unggul dari mereka, dari para ulama salaf. Seharusnya demikian. Karena waktu untuk kita belajar itu lebih efektif dari mereka. Tidak perlu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Tidak juga menempuh perjalanan yang dengan waktu yang lama. Hanya untuk mendapatkan satu hadis atau sebuah penjelasan ilmu. Dengan hitungan menit, kita bisa membuka puluhan kitab hadis, bisa membaca ratusan, bahkan ribuan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seketika. Tapi pertanyaannya muncul untuk diri kita. Apa yang membuat para ulama salaf selalu berada satu tingkat di atas kita dan membuat kita selalu berada satu tingkat di bawah mereka? Apa penyebabnya? Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Shinqiti. Kata beliau, hal tersebut disebabkan karena keberkahan ilmu. Yang membedakan ilmu yang dipelajari oleh para ulama salaf dengan ilmu yang dipelajari oleh kita adalah keberkahannya. Ada perbedaan kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas kita yang lebih banyak. Kalau kualitas mereka yang lebih banyak. Kalau kuantitas kita lebih banyak karena kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Sedangkan kuantitas mereka dapatkan karena mereka mendapatkan dengan susah. Perjuangan yang kita kerahkan sangat sedikit. Perjuangan yang mereka kerahkan sangat banyak. Itu perbedaan antara ilmu yang kita miliki dan
yang dimiliki oleh para ulama salaf rahimahumullah. Maka hendaknya yang harus dicari oleh setiap penuntut ilmu, termasuk kita, bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu. Karena satu hadis atau satu ilmu tetapi berkah itu lebih baik daripada ratusan hadis, ratusan ilmu tetapi tidak berkah. Dan ini adalah makna keberkahan ilmu sebagaimana yang sudah saya sebagai penulis jelaskan di pembahasan awal. Silakan para pemirsa yang mengikuti dari awal atau mungkin baru mengikuti kajian ini, silakan bisa menyimak video-video siaran kajian bedah buku ini di channel YouTube Hidayah TV agar bisa melengkapi pembahasan ilmu, wawasan ilmu yang kita sedang pelajari ini. Jadi yang kita butuhkan adalah kualitas, bukan kuantitas. Yang kita butuhkan adalah fungsinya, bukan jumlahnya. Tapi ketika Allah berikan taufik untuk kita bisa memiliki fungsi dan jumlah yang banyak, ini semua karunia dari Allah Azza wa Jalla yang tidak semua makhluk miliki. Maka bersyukurlah kepada Allah. Semakin tingkatkan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kuantitas dan kualitas ilmu. Kita lanjutkan. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, tetapi dengan adanya keberkahan jauh lebih berharga dan lebih bermanfaat dibandingkan dengan sesuatu yang jumlahnya lebih banyak tetapi tidak berkah. Ini berlaku untuk hal lainnya juga ya, bukan hanya untuk ilmu. Sesuatu yang sedikit ketika berkah maka akan sangat bermanfaat. Tapi ketika sesuatunya banyak tapi tidak berkah, maka tidak bermanfaat sedikit pun. Dan ini juga berlaku untuk hal lain seperti harta contohnya. Harta yang kita dapatkan dengan usaha, pekerjaan, perdagangan yang halal, dan kita tidak mengambil jalan pintas dalam mendapatkannya, dengan jerih payah yang sangat luar biasa, dengan kelelahan yang sangat berat, insya Allah meskipun jumlah yang kita dapatkan dari harta itu sedikit, tapi sangat bermanfaat. Dan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik harta adalah harta yang didapatkan dengan keringat sendiri. Lalu ketika harta itu banyak tapi didapatkan dengan cara yang tidak halal atau dia mengambil jalan pintas, maka hartanya tidak akan bermanfaat meskipun jumlahnya banyak. Atau tanda kutip tidak berkah dan tidak bermanfaat. Sekali lagi sebagai penekanan, makna keberkahan yang sudah dijelaskan di dalam buku ini tidak hanya untuk ilmu, tapi untuk hal yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meminta ilmu yang bermanfaat setiap beliau selesai salat subuh dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925 dan Syalbani menyatakan hadis ini sahih. Lihat ya, Rasulullah saja meminta kepada Allah Azza wa Jalla berupa ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak. Karena meskipun banyak, jika ilmu tersebut tidak bermanfaat, maka apa gunanya? Apa tujuannya? Apa fungsinya? Demikian juga Rasulullah SAW senantiasa memohon kepada Allah berupa perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat,
dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar atau dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 1518 dan hadis ini sahih. Kemudian Imam Hasanul Basri rahimahullah juga berkata, "Al-'amilu 'ala ghairi 'ilmin kasaliki 'ala ghairi tariqin, wal 'amilu 'ala ghairi 'ilmin ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Fatlubul 'ilma talaban la tadurru bil 'ibadah, wa atlubul 'ibadata talaban la tadurru bil 'ilmi. Fa inna qauman talabul 'ibadata wa taraku al-ilma." Kata Hasanul Basri, orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Gemarlah beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Karena ada segolongan orang yang rajin beribadah, namun mereka meninggalkan belajar. Banyak di antara kita yang semangat belajar, tapi ada juga ya orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Bahkan sebalik juga lebih banyak orang yang semangat untuk beribadah kepada Allah, tapi malas untuk mempersiapkan ilmu sebelum beribadah kepada Allah. Atau dalam tanda kutip, banyak di antara kita yang semangat beribadah tanpa ilmu. Seolah-olah cukup ibadah yang dilakukan dengan niat, tidak butuh dengan ilmu. Seolah-olah kita ini nggak punya kemampuan untuk memasak. Yang penting saya punya bahan baku yang bisa diolah, tapi tidak memiliki pengetahuan cara mengolah makanan yang benar, sehingga makanan bisa dinikmati dengan nyaman, dengan lezat. Yang ada masakan tidak akan sesuai ekspektasi karena dilakukan tanpa ilmu. Karena syarat ibadah bukan hanya ikhlas, tapi membutuhkan satu poin lagi, yaitu ittiba', mengikuti cara beribadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mengetahui cara beribadahnya Nabi adalah dengan ilmu. Semua hal yang membedakan adalah ilmu. Tidak akan sama orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui, kata Allah. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Tentu berbeda. Hasil pekerjaan menggambarnya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dalam masalah gambar akan berbeda. Memasaknya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dalam masakan akan berbeda. Cara membenarkan kendaraan yang rusak oleh orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu tidak akan sama. Dalam hal kecil saja kita menyadari hal itu. Semoga kita juga mulai menyadari bahwa ibadah juga butuh ilmu, bukan hanya dengan hawa nafsu. Penjelasan Hasanul Basri bisa dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah jilid 1 halaman 300. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam menuntut ilmu tidak hanya diperintahkan mendengarkan ilmu, namun ilmu juga harus diikat dengan aktivitas menulis dan mengamalkannya, dicatat dan diamalkan, agar ilmu tersebut tidak lepas, tidak hilang begitu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kitab Silsilah As-Sahihah nomor 2026. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah juga berkata, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil haid." Apabila kamu mendengar suatu ilmu, mendengarkan penjelasan ilmu, mendengarkan faedah ilmu, maka tulislah meskipun pada dinding. Kitab Al-Ilmu nomor 146. Dan Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibali wal fathiqah. Famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan." Ilmu itu ibarat hewan buruan dan tulisan ibarat tali pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, termasuk kebodohan kalau kamu memburu kijang, memburu hewan buruan, setelah berhasil menangkapnya, kamu malah tinggalkan terlepas begitu saja tanpa diikat.
Dari kitab Diwan Syafi'i halaman 103. Ini sindiran untuk kita. Ketika kita mengincar hewan buruan, ketika sudah dapat yang kita dapatkan dengan perjuangan yang tidak sedikit, dengan perjuangan yang sangat parah, kelelahan yang sangat berat, ketika dapat, diikatlah. Ketika kita melihat orang susah payah menangkap hewan peliharaannya yang kabur, kemudian sudah dapat, dibiarkan begitu saja, diumbar begitu saja tanpa diikat. Apa yang kita akan klaim kepada orang tersebut? Apa yang akan kita duga kepada orang tersebut? Apa yang akan kita nilai kepada orang tersebut? Tidak akan jauh dari celaan. Dasar ini orang tidak punya akal sehat. Dasar orang gila. Dasar orang yang tidak punya pikiran. Dan ungkapan keji lainnya. Karena kesal dengan sifatnya yang konyol. Seharusnya ketika kita mendapatkan sesuatu dengan perjuangan yang tidak sedikit, ketika telah mendapatkannya, dijaga baik-baik. Ada tidak kira-kira di antara kita yang sudah bisa membeli mobil Pajero yang harganya sekitar 500 juta sekian. Ketika sudah beli, parkir, tidak ditutup pintunya, kuncinya digeletakkan di begitu saja. Ada yang demikian? Demi Allah, siapapun yang memiliki kendaraan semewah itu atau yang semisalnya dan dalam kondisi memiliki akal yang sehat, tidak akan melakukan konyolan semacam itu. Tidak akan melakukan kebodohan semisal itu. Tutup pintu, kunci. Dan kunci pasti dibawa di tas atau di saku. Kita saja kalau di rumah ada pemeliharaan yang sangat berharga, misal ada kamera, ataupun laptop, atau mungkin HP, atau mungkin perhiasan. Ketika kita keluar, setidaknya kita memastikan pintu, jendela sudah tertutup rapat. Kunci yang kita gunakan harus dibawa di tempat yang aman. Ditaruh, disimpan di tempat yang tidak diketahui oleh orang-orang lewat. Sulit ditemukan misalkan. Kita akan berusaha menjaganya. Kalau kita menilai sesuatu yang kita miliki itu adalah sangat berharga. Lalu sebaliknya, kalau kita miliki tidak berharga, di rumah tidak ada yang berharga, keluar saja tanpa perlu dipintu, tutup, dikunci, tidak perlu disimpan, biarkan saja. Toh tidak ada yang berharga. Ketika kita memiliki kendaraan yang sudah mungkin tahunnya lama, jadul ya, zaman dulu, atau kendaraan ini sudah tidak berharga, ya turun dari kendaraan tanpa dikunci pun nggak masalah gitu kan. Toh siapa yang mau ngambil? Karena tidak berharga. Lalu ketika kita memperlakukan ilmu, sudah dapat dengar ilmu, nggak mau dicatat, nggak mau diamalkan, kira-kira sikap kita menyikapi hal ilmu semisal itu, kita menyikapi ilmu dengan cara yang seperti itu, apakah menunjukkan kita menyatakan hal ilmu itu berharga, ilmu itu mulia? Jawabnya tidak. Justru dengan sikap kita seperti itu, kita menyatakan ilmu itu tidak berharga, karena tidak perlu dijaga. Seperti kita ketika kita memiliki rumah yang tidak ada perhiasan, tidak ada perlengkapan mewah lainnya, tidak perlu dijaga, biarkan saja. Kan gitu. Kayak kita misalkan nangkap kupu-kupu, gak usah diikat, terbang aja, nggak ada berharganya. Kalau kita punya kambing, nah diikat tuh, jangan sampai lepas, berharga, lumayan ini 2 juta paling murah kan gitu. Mahal-mahal bisa 3 juta, 4 juta gitu. Semakin berharga sesuatu yang kita miliki, akan semakin banyak perjuangan untuk kita menjaganya. Tapi ketika kita memiliki sesuatu yang tidak berharga, maka tidak peduli sama sekali, bahkan tidak ada penjagaan yang harus kita lakukan. Semoga ilustrasi tadi bisa menyadarkan hati kita yang selama ini memperlakukan ilmu dengan tidak layak. Ilmu itu lebih berharga dari segalanya. Maka nasihat saya untuk diri saya dan untuk para pemirsa, sadarlah, daya ingat manusia itu lemah dan terbatas. Maka sebab itu kita dianjurkan agar mencatat ilmu. Dengan mencatat ilmu, ketika kita hadir di majelis ilmu, itu sebagai bukti bahwa kita berusaha
mengumpulkan dan menyimpan penjelasan mutiara ilmu yang disimpan oleh seorang guru. Kegiatan atau cara seperti ini membuat kita lebih fokus saat mengikuti majelis ilmu dan membuat ingatan lebih kokoh. Yang lebih penting lagi, sikap ini menunjukkan perhatian dan kepedulian kita terhadap ilmu serta memuliakan ilmu agama yang berkah ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan kepada kita cara mengobati penyakit lupa. Dan kita bisa mengobatinya dengan cara menulis atau dengan dicatat. Dan sekarang ini penulisan lebih mudah dibandingkan dengan zaman dahulu. Karena sudah ada alat untuk merekam dan semisalnya. Alhamdulillah. Kita mustalahul hadis Syekh Al-Utsaimin. Kata Syekh Al-Utsaimin bahwa ternyata di antara cara untuk mengobati penyakit lupa. Makanya al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu tepatnya kesalahan dan kelupaan. Dan ada di antara cara-cara yang kita bisa lakukan untuk mengobati penyakit lupa. Yang namanya penyakit yang harus segera diobati. Kalau dibiarkan akan menjadi kronis nantinya. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Maka di antara obat yang kita bisa konsumsi untuk menghilangkan penyakit lupa adalah dengan menulis. Kalau kita mendapatkan faedah ilmu, nasihat dari guru, dari teman, dari mungkin artikel atau mungkin dari kitab, maka ikatlah semua itu dengan dicatat. Baik di handphone, di tablet, ataupun di buku. Diketik ataupun ditulis. Yang penting ketika kita lupa, kita bisa membuka kembali. Bahkan kata Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau seorang yang sangat cerdas, sangat kuat hafalannya. Ketika ditanya, apa penyakit lupa? Wahai Imam, kata beliau, penyakit lupa adalah dengan membaca. Karena dengan kita membaca, kita bisa mengingat sesuatu yang lupa. Yang tadinya kurang ingat menjadi lebih ingat, yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Bahkan ada penghubung antara pernyataan dari Syekh Utsaimin dengan Imam Bukhari. Kata Syekh Utsaimin, dengan menulis, ya itu sebagai obat lupa. Dan karena kalau sudah punya kalau kita sudah menulis, kita punya catatan ilmu, kita bisa membacanya. Ini yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Obat lupa adalah dengan membaca, banyak membaca. Inilah di antara nasihat-nasihat para ulama yang kita bisa amalkan. Semoga melalui nasihat ini Allah Azza wa Jalla memberikan taufik untuk kita bisa mengubah pola belajar kita selama ini. Yang selama ini kita cuman ngaji kuping, yang kata orang kampung itu barlen, ketika bubar kelalen, ketika keluar dari majelis ilmu lupa, pulang ke rumah itu lupa, maka mulai diperbaiki. Dari rumah keluar menuju ke majelis ilmu, membawa badan yang fit dan membawa alat tulis yang kita bisa gunakan, pulpen, pensil, penghapus, tip, teks, dan buku yang kita bisa jadikan wadah untuk menuangkan faedah-faedah ilmu yang kita dapatkan. Kalau tidak ada, ya mungkin kita bisa menggunakan gadget kita untuk mencatat pada saat kajian. Sehingga kita ketika dalam kajian boleh menggunakan handphone, tapi bukan untuk bermedia sosial. Bukan untuk video call, bukan untuk WhatsAppan, bukan untuk Facebookan, apalagi YouTubean, apalagi game misalkan, tapi untuk mencatat ilmu. Maka di sini faedah yang sangat besar akan kita rasakan kalau kita mau mengamalkan nasihat-nasihat para ulama rahimahumullah. Dan ternyata Imam Bukhari dikuatkan oleh redaksi di sini ketika beliau pernah ditanya apa obat lupa itu, beliau menjawab senantiasa melihat pada kitab, yaitu selalu membaca dan mengulanginya. Kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi jilid 2 halaman 1277.
Ya, Imam Bukhari saja orang yang kuat hafalannya tuh tidak lupa untuk membaca, apalagi kita yang tajam pengingatnya tidak seperti Imam Bukhari. Sebetulnya antara kita dan Imam Bukhari itu tidak jauh berbeda, tipis-tipis lah. Ya, bedanya dia apa? Kalau kita duduk di majelis ilmu dengan Imam Bukhari, sama-sama kita tidak mencatat ilmu. Nah, bedanya ketika pulang. Ketika pulang, perjalanan pulang, sampai rumah, belum melakukan aktivitas. Imam Bukhari masih ingat. Kalau kita mungkin udah agak-agak lupa. Ditambah kalau di rumah sudah ada aktivitas lain, bantuin orang tua, bantuin istri, bermain dengan anak-anak, atau berbincang dengan teman. Imam Bukhari masih ingat. Nah, kalau kita, lain cerita. Seolah-olah hanya ingat judul. Kayaknya kajiannya tadi tentang akidah umat Islam misalkan. Atau bekal menghadapi bulan Ramadan misalkan. Faedah ilmu itu bukan hanya di judul, tapi ada isinya. Di samping itu, kita pun diperintahkan untuk mengikat ilmu dengan mengamalkannya. Karena pada zaman sekarang ini, ketika sarana tulis-menulis dan kegiatan copy paste ya, salin menempel, serta sarana sosial media, internet bermunculan, maka mencatat dan menyalin menjadi sangat mudah. Terdapat ungkapan qayyidul ilma bil amal, ikatlah ilmu dengan mengamalkannya. Karena ilmu lebih layak diikat dengan amal. Karena ilmu yang telah diikat di kitab-kitab telah banyak dilupakan. Apalagi di zaman sekarang ini kita sangat butuh terhadap amal, seperti menerapkan akhlak mulia bagi masyarakat. Maka sebab itu, jangan malas untuk mencatat dan mengamalkan ilmu. Teori sederhana begini. Dengan kita mengamalkan ilmu, kita akan selalu diingatkan pada momen mengamalkannya itu. Misalkan kita menerapkan sifat salat Nabi, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Dan di dalam salat itu misalkan kita mengamalkan lafaz-lafaz tasyahud yang beragam, tidak hanya satu. Bisa jadi kalau kita tidak mengamalkan itu, misalkan kita sudah hafal 4 macam tasyahud, tapi yang kita amalkan cuma 1 saja. 3-nya tidak kita amalkan. Perlahan yang 3 tidak diamalkan akan lupa. Tapi ketika hari ini salat subuh ngamalkan yang 1, kemudian yang zuhur tasyahud yang di salat zuhur diamalkan yang tasyahud yang kedua, asar tasyahud yang ketiga, maghrib tasyahud yang keempat, isya tasyahud yang pertama, terus begitu. Insya Allah beberapa tahun yang akan datang kita akan masih ingat. Sekarang jangan sholat deh, wudhu saja. Kalau kita sudah belajar fikih wudhu, tapi tidak diamalkan, tidak nyampe 1 tahun, tidak nyampe 2 bulan, insya Allah mungkin sudah mulai ragu. Kenapa? Ada bagian-bagian wudhu yang kita lupa. Urutannya saja kita akan bingung. Inilah pentingnya mengikat ilmu dengan mengamalkannya. Sehingga cara mengikat ilmu yang berharga adalah dengan mencatat, membaca, dan mengamalkannya. Insya Allah, di antara sebab ilmu menjadi berkah yang kedua tentang beradab kepada guru, kita akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.